Di kaca mobil kita tuh ada yang nempel. Sosok wujudnya itu tuh laki-laki. Dia bilang juga, aku ini udah pernah, istilahnya aku ini udah pernah ngebacok 2 orang. Mama nggak dengar suara orang, tapi mama cuma di sini dengar suara minta tolong semuanya. Untuk mengganggu aku hanya bikin rame di sini. Papa ada di mana? Papa ada di mana-mana kalau aku lagi bandel. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Dea, akan berbagi cerita. Malam ini kita kedatangan narasumber kita. Rekel, selamat malam. Selamat malam Mbak Dea. Sehat ya Rekel ya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Mbak Dea gimana? Sehat Rekel, puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kita wawancara ya di Unfokus ya. Iya, aku juga terima kasih banyak juga sama Iya. Unfokus. Kita senang banget Rekel ada di sini. Nah, omong-omong, Rekel ini punya banyak sekali pengalaman mistis ya. Iya, begitulah. Dan katanya Rekel ini punya kemampuan nih, keunikan gitu. Bisa melihat dan merasakan, bahkan berkomunikasi juga ya. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah jadi berkat sendiri. Oh, Rekel sejak kapan tuh? Sebenarnya aku tuh kalau dari akunya sendiri sadarnya itu baru mungkin SMP kayaknya Mbak. SMP baru mulai sadar, tapi memang orang tua tuh sadarnya aku bisa berkomunikasi atau melihat kayak gitu dari aku kecil. Nah, kok aku udah merinding ya? Nah, Rekel kan punya banyak pengalaman nih. Ceritain dong awalnya itu pernah lihat apa gitu. Jadi kalau dari cerita mama sama bapak itu, aku tuh pertama kali bisa ngeliat dan orang tua aku sadar aku punya kelebihan atau berkat itu tuh dari pas aku kecil. Ceritanya itu keluarga besar lagi liburan ke puncak. Terus aku tuh di mobil di belakang itu kayak main-main sendiri, tapi nggak ada teman. Habis itu kata mama, aku itu turun mobil terus ke sawah, ke tengah sawah. Nah di situ itu yang aku rasain adalah aku bertemu kakek-kakek dan aku diajak ke masjid di tengah sawah itu. Tapi di tengah sawah itu udah nggak ada apa-apa. Tapi Rekel lihat tuh kakek-kakeknya beneran kakek-kakek gitu. Iya, waktu aku masih kecil tapi aku inget jelas muka kakek dan bawa tongkat. Kayak gimana? Wujudnya Ciri-cirinya? sih dia pakai peci, mukanya ya umuran 70 tahunan dengan pakai baju koko dan sarung. Iya kayak gitu dan aku digandeng. Iya, mama bilang juga aku soalnya sambil lari-lari sambil jalan-jalan itu tanganku kayak sampai ke atas kayak megang orang. Gitu. Terus Iya. kakeknya ngomong sesuatu nggak tuh? Nah kalau dari situ aku udah lagi tapi mama bilang itu mama sadar di situ kamu punya kelebihan ya udah kayak gitu. Tapi mamanya Rekel juga ini ya? Iya, mama juga bisa ini. melihat Nah, bisa dan bermediasi. oh sama, berarti Sama, turunan dari keturunan. Oke. Terus ada lagi nggak tuh? Kalau ada lagi ada yang aku mulai sadar dan melihat dan itu udah sadar banget ketika aku SD. Jadi dulu tuh ngontrak di satu rumah gitu. Di tempat kamar yang aku tidurin ini ada wujud khas Bali yaitu leak. Loh, Rekel tinggalnya di mana? Aku di Bintaro di Tangerang Selatan. Tapi mungkin orang sebelumnya adalah orang Bali. Yang tinggal di situ mungkin adalah orang Bali. Nah, di situ aku lihat wujud sosok leak yang benar-benar jelas banget dengan istilahnya wujudnya topeng yang gede gitu dan sampai nggak ada badan dan itu Kepala aja gitu. iya dan aku selalu nangis setiap masuk ke kamar padahal itu kamarku sendiri dari pertama kali pindah ke situ udah nangis terus sampai pada akhirnya karena mama juga tahu dan daripada nggak nyaman sama sekali akhirnya itu leak itu diusir. Sebenarnya padahal leak itu tidak mengganggu tapi mungkin karena di situ aku masih kecil dan takut akan hal itu jadi diusir lah. Terus leaknya tuh ngapain tuh kalau di kamarnya Rekel? Aku cuma lihat dia dan ini yang masih aku ingat banget adalah
kayak dia nari-nari gitu loh Mbak. Gini gitu. Sambil ngeliatin gitu ya? Iya, sambil ngeliatin. Dan itu Wow. sosoknya gede banget. Kayak yang di ini nggak sih, yang biasa kita lihat topeng-topeng atau patung-patung di Iya, benar. Sama kayak. sama persis Iya, ya. ada taringnya. Tapi Reko bisa tahu nggak sebenarnya dia tuh jahat nggak sih kayaknya itu? Kalau waktu itu belum bisa tahu dan masih nganggep kalau apa yang aku lihat ini aku tuh nggak mau. Aku nggak mau banget lah gitu. Anak-anak kecil dan itu menurutku adalah sesuatu yang ya harusnya aku lihat. Masih belum sadar kalau Iya, itu kelebihan bener. gitu. Itu waktu SD. Heeh. Terus ada lagi nggak? Kalau selanjutnya sih itu aku mulai SMP dan itu pun sudah ya udah akhirnya memang masih takut tapi perlahan-lahan mulai menerima. Itu ketika aku sama keluarga aku bertiga, aku sama bapak pulang kampung dari Jakarta mau ke Semarang. Jadi pas aku lagi di tol Cipularang pulang kampung bertiga itu, aku tuh awalnya ngobrol sama mama sama bapak tuh seru banget. Itu obrolan yang intens yang kita ketawa ketiwi sampai tiba-tiba di kilometer 99 atau 100 aku sama mama tuh langsung diem, bener-bener langsung diem dan muka aku sama mama tuh pucet banget. Dan di situ cuma ada suara radio mobil, udah musik doang. Sampai di kilometer 110 bapak ini mulai ada rasa sesuatu yang salah dan aku di situ sama mama juga udah mulai ngobrol lagi dan bapak tuh nanya, kenapa sih kok pada diem? Aku sama mama lihat-lihatan, terus aku bilang, mah bilang ke bapak nggak gitu. Mama bilang udah kamu aja yang bilang. Aku bilang ke bapak, dari tadi tuh kalau bapak sadar mobil kerasa berat nggak? Bapak bilang iya, mobil ini kayak nggak ada tarikannya sama sekali. Bapak juga bingung. Aku bilang di kaca mobil kita tuh ada yang nempel. Sosok wujudnya itu tuh laki-laki, tapi mangapnya tuh gede banget dan itu mangap ke muka bapak persis, ke depan muka bapak persis. Jadi di depan setir persis gitu? Iya, di depan kaca nempel gitu. Wow. Terus dia mau ngapain? Sepertinya dia ini mau istilahnya mungkin mencelakakan kita. Tapi karena aku sama mama di situ dalam hati ya emang kita udah berdoa aja, berdoa dan aku Tuhan berikan keselamatan pada keluarga ini karena kami nggak mau macam-macam. Oh, ya aku merinding banget nih. Warnanya apa? Kamu bisa deskripsiin nggak yang detail Aku gitu? masih ingat banget sosok itu adalah sosok pria. Dia ini semuanya serba hitam. Oke, pakai jubah? Enggak, dia pakai baju biasa gitu tapi kayak nempel di kaca gini. Dan mangapnya gede banget dengan mata dia yang warna merah. Ih, ngeri ya. Itu aku di situ bener-bener kayak kaget dan itu takut banget. Aku bahkan duduk paling di belakang itu sendiri sampai kayak pegang selimutan sampai kayak gini karena takut banget. Itu takut itu. Waktu itu kamu udah bisa komunikasi belum? Belum, waktu itu belum, cuma bisa melihat. Nah, mulai bisa komunikasi itu umur berapa? Aku mulai bisa berkomunikasi itu mungkin dari kelas 1 SMA. Oke, SMA. Iya, sebenarnya mama tuh udah bilang kamu ini bisa berkomunikasi dari kecil. Tapi memang akunya yang nggak mau. Karena memang dari dulu aku selalu dengar suara-suara. Tapi aku tidak pernah menggubris. Suara apa sih? Aku tidak pernah mau. Terus akhirnya kamu mau mengasah gitu ya? Iya, mau lebih ke arah mau menerima. Nah, omong-omong soal komunikasi nih, pasti kan kamu udah ketemu sama berbagai macam jenis dan bentuk makhluk yang nggak kasat mata kan? Terus kamu pernah nggak sih nanya-nanya gitu sama makhluk-makhluk itu latar belakangnya? Nah, ini yang menarik banget. Aku mulai dari saat itu, aku selalu punya pikiran, kenapa orang-orang takut dengan hal-hal semacam itu? Padahal mereka mungkin tidak tahu latar belakang dari sosok yang kita lihat ini. Dan mulai dari situ aku tuh mulai sadar kayak dengan kelebihan yang gue punya, harus gue pakai dengan benar dan lebih baik. Aku menanyakan latar belakang mereka dan kenapa mereka ada di sini dan mereka ini mau apa.
Sampai aku tuh mulai pertama kali melakukan itu tuh, aku ingat banget kelas 1 SMA, itu lagi di rumah. Memang rumahku yang itu ada ya sosoknya penunggu, masih anak kecil, tepat di tanggaku, dan itu selalu, mama bilang dia selalu nemenin mama masak. Sampai aku ingat banget itu jam 3 pagi, aku nggak tidur dan aku mencoba keluar kamar. Dia tuh ngomong, "Kak, main yuk." Aku bilang, "Halo, kenalin, aku Reko. Kamu udah sering lihat aku di sini, aku tidur di kamar ini. Kamu mau apa ya?" Dia bilang, "Aku cuma mau main, karena selama ini aku nggak pernah main." Dan dari situ yang awalnya awalnya tuh aku takut untuk melihat kayak gitu, dan ketika aku udah mendengar latar belakang dan cerita dia kenapa dia bisa kayak gitu, aku mulai kayak, ternyata mereka ini tuh nggak seserem apa yang kita tahu selama ini. Aku jujur kalau ngeliat kayak gitu sekarang jadi lebih suka mendengarkan cerita mereka, mengetahui latar belakang mereka, lebih seneng kayak gitu sih. Nah kalau yang di rumahnya Rekel tadi yang anak kecil tuh, Rekel sempat tanya nggak dia kenapa kok bisa di situ gitu? Pada waktu itu aku nanya, aku tanya, "Emang selama ini kamu itu nggak pernah main apa gimana?" Dia bilang, "Aku selalu dituntut untuk di rumah dan belajar dan nggak boleh main sama siapapun. Aku cuma boleh main kayak boneka-bonekaan." Oh cewek? Cewek. Anak kecil gitu. Dan dia selalu dituntut sama orang tuanya untuk, "Udah, kamu yang penting sekolah, karena dia nggak punya teman satupun, makanya dia pengen ngerasain main." Ketemu nama nggak tuh? Enggak, waktu itu aku Belum kepikiran? belum kepikiran, mulai kepikiran ya mulai setelah itu. Dan apa ya, mungkin aku bisa kepikiran untuk mengetahui nama ya ketika tuh aku mulai pindah rumah ke Jogja. Jadi itu aku baru pindah itu memang ya, apalagi daerah baru, aku orang baru, jadi banyak gangguan. Dan salah satunya yang paling bisa aku lihat dan dirasain semua itu adalah di bagian belakang rumahku. Itu memang kayak ada taman dan ada kebun juga, kebun salak gitu. Dan seminggu pertama itu aku setiap ke belakang sama mama atau siapapun itu selalu ada bau-bau bangkai tikus gitu loh. Dan itu baunya nggak enak banget. Sampai ketika aku jam 2 pagi dan aku udahlah pengen rokok, pengen ngopi tapi di belakang aja. Siapa tahu bisa berkomunikasi dan nanya kenapa nih. Dan benar, aku ke belakang, ke rumahku, di belakang itu ada sosok anak muda ya mungkin seumuranku juga. Dan dia tuh, aku lihat-lihatan sama dia dan dia ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, "Mau ngapain di sini? Jangan macem-macem. Ini kebun punya bapakku. Kamu jangan rusuh di sini." Aku tanya, "Mohon maaf Mas, saya memang baru di sini. Tapi saya tidak ada niatan untuk mengganggu atau mengusik Mas sama sekali. Saya tidak ada. Saya dan keluarga saya di sini cuma pengen tinggal di sini dan bahagia di sini, dan ibu saya juga cuma pengen berjualan di rumah ini." Terus sampai dia tanya, "Tapi ini kebun bapakku. Kamu nyentuh-nyentuh sini, keluargamu yang kuancam." Misalnya aku diancam. Tapi sampai akhirnya aku mencoba ya ngobrol sama dia dari, "Mas, aku di sini nggak pengen macam-macam sama sekali. Nggak ada niatan untuk jahat sama sekali atau mengusik kebun ini. Aku cuma pengen tinggal di sini. Tapi tolong, ayo kita bisa bekerja sama atau saling menguntungkan." Bukan dalam artian pesugihan menguntungkan gitu, bukan. Lebih ke arah dia nggak ganggu keluargaku dan aku juga nggak akan musik itu. Dan sampai akhirnya kita udah sampai situ, dia bilang, "Kamu hati-hati di sini. Kamu ini orang baru, kalian masih baru di sini, dan kamu tahu sendiri daerah sini tuh masih sakral. Memang aku tinggal di Jogja bagian atas, Jogja atas, dan
memang masih sakral, dan aku bilang iya, kami akan, keluarga akan berperilaku dengan sopan santun dan gak mau musik sama sekali. Dan dia minta tolong dibersihin kebun ini, dan kalau memang pohon ini berbuah diambil aja, keuntungan buat. Dan dari situ aku udah nggak pernah nyium bau lagi, udah nggak pernah, ya istilahnya bau bangke-bangke itu aku udah nggak pernah nyium. Dan aku tuh juga nanya ke dia, Mas nih siapa? Kenapa Mas bisa ada di sini? Dia bilang, aku itu setiap hari Minggu malam aku selalu di sini. Aku dikasih tugas sama bapakku buat jagain kebun bapak. Dia bilang juga, aku ini udah pernah ngebacok 2 orang, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Hanya karena dia pernah lewat situ. Tapi itu aku tanya, Mas, tapi mohon maaf, aku harus bilang sesuatu, Mas ini udah nggak ada. Oh, jadi dia nggak sadar? Dia nggak sadar. Oke, terus? Dan ya aku tanya, aku kulik, Mas kenapa bisa sampai nggak ada ini, kenapa? Dia bilang yang dia ingat terakhir adalah dia diseret sama warga. Astaga. Nah di situ, dan aku ingat banget satu episode dari Dilan Risa yang pernah bilang mereka yang minta tolong adalah mereka yang mohon maaf meninggalnya tidak secara wajar, atau mereka tidak sadar seperti kecelakaan dan segala macam. Dan itu ya memang pada akhirnya ketika aku berkomunikasi ya memang mereka yang minta tolong, mereka yang kayak gitu-gitu, mereka yang tidak tahu bahwa mereka ini udah nggak ada. Dan dari situ aku seneng banget, dan ya menjadi pelajaran berharga juga. Mulai dari situ ya udah oke, ini yang harus gue kembangin, yang memang gue nggak boleh ngeliat apapun itu, maksudnya misalkan serem atau mengganggu, mungkin ada makna dibalik perilaku mereka kayak gitu. Berarti memang mereka kebanyakan tuh ada juga ternyata ya yang mati tapi dia tuh nggak sadar gitu ternyata. Iya, mereka tidak menyadari kalau mereka tuh udah nggak ada. Kalau yang mas-masnya itu wujudnya tuh kayak gimana? Wujudnya itu anak muda, mungkin sekitar 20 tahunan, dengan pakai celana pendek, dengan ya baju celana pendek, dan kalau tahu celana pendek yang batik yang suka ada di Jogja gitu. Iya, dan pakai sendal. Dia pakai baju nggak? Iya, pakai baju, tapi bajunya tuh mohon maaf lusuh. Kaos putih panjang segini tapi lusuh, dan sudah ada kayak bekas tanah gitu. Dan dari situ aku kayak mungkin ini baju yang terakhir dia pakai. Ya, waktu diseret. iya, jadi mungkin bekas tanah tuh dari situ. Mukanya rusak nggak? Enggak, mukanya nggak rusak, mukanya bersih. Ya, kayak manusia Iya. umumnya gitu ya. Tapi di tangan sebelah kanannya dia itu di bagian sini bajunya, bagian lengan atas baju sini ada darah. Dan mungkin bau anyir itu dari situ. Dari darahnya. Iya. Tapi udah pulang belum ya dia? Apa masih ada di rumahmu itu? Sampai saat ini masih ada, tapi dia tidak pernah mengganggu. Berarti dia cuma mau berpesan aja ya gitu ya. Nah terus omong-omong soal yang nggak sadar kalau mati gitu, tadi aku ada dengar satu cerita dan aku tertarik banget, yang orangnya mohon-mohon itu. Iya. Nah jadi itu tuh ceritain dong ke teman-teman aku. aku ada di satu tempat bekas pabrik, dan aku datang ke situ jalan biasa, dan dia kayak orang sujud, dia setengah badan itu sambil gini ke aku, Mas tolongin aku, Mas tolongin aku. Aku kaget gitu. Aku tanya, kamu kenapa? Tolong Mas, aku nggak mau dimarahin bosku lagi. Aku mau keluar dari sini, aku mau pulang. Aku mau pulang, mau ketemu bapak ibuku.
balik lagi aku bilang, Mas mohon maaf, Masnya udah nggak ada, dan mungkin Bapak Ibu Mas juga udah nggak ada. Aku nggak mau Mas. Aku tanya, Mas ini kenapa bisa sampai kayak gini? Dia bilang ketika kerjaanku tidak maksimal, aku dihukum sama bosku dengan kaki dia dari bagian betis itu dilindas dengan kendaraan. Dan mereka tidak digaji sama sekali. Itu tahun berapa ya kayak gitu ya? Ya mungkin Waktu zaman Belanda dulu. iya bisa jadi zaman Belanda. Karena memang bangunan tersebut Wujudnya masih manusia. wujud masih manusia dengan pakai topi-topi Jawa tapi bukan belangkon, semacam topi Jawa tapi bukan belangkon. Kalau belangkon ada di sini belakangnya ada ini, tapi ini nggak ada. Dan dia sampai kayak gini. Dan itu aku ngeliatnya juga, aku mau kasihan. Dan jujur aku habis itu cerita sama mama, ini ada yang mama juga bilang banyak, dan mama juga nggak kuat. Mama bilang mama nggak dengar suara orang, tapi mama cuma di sini dengar suara minta tolong semuanya. Oh, kasihan ya. Jadi lebih ke arah aku lebih pengen denger mereka ini kenapa, dan aku jadi lebih menghargai juga keberadaan mereka di sini tuh ternyata nggak seserem yang mungkin teman-teman lihat, kayak ih mereka mengganggu, mereka jatuh-jatuhin barang. Terkadang mungkin iya, tapi selama ini yang aku tanya, mereka ini hanya ingin diakui keberadaannya. Mereka mungkin menjatuhkan barang atau itu hanya untuk menyapa teman-teman kita. Kamu nemu nama nggak yang itu? Nemu, aku masih ingat namanya. Yang Di bapak-bapak itu? Iya, yang ini aku masih ingat namanya, dengan nama Jawa banget. Jangan. Iya, aku juga. Kayaknya tim kita udah merinding. Nanti kalau sebut nama pasti dia datang ya. Nah, terus ada satu lagi cerita yang kamu tadi cerita nemu namanya itu keren banget tuh. Gimana tuh? Jadi cerita itu bermula di sekolahku. Memang jadi ada satu tempat itu memang kita ya pakai istilahnya buat anak-anak ya buat ngerokok, buat macam-macam. Tapi setiap kali aku masuk ruangan itu atau ada di tempat itu, aku tidak merasa nyaman. Ada sesuatu yang aneh. Ini ada yang mencoba buat berinteraksi tapi kok aku nggak ngelihat wujudnya itu. Sampai ketika ada acara dan aku memberanikan sendiri untuk ke ruangan itu, ke tempat itu. Aku ketemu anak kecil, cantik, masih muda, dan aduh, ini jujur sedih ya aku lihatnya. Ini dia adalah anak kecil dengan keturunan Belanda dan nama dia bagus banget. Nama dia adalah Edelweiss. Secantik itu namanya dan sesuai. Aku tanya, kamu kok bisa di sini? Aku takut sama papa. Aku kalau macam-macam selalu dihukum sama papa. Aku tanya, papa ada di mana? Papa ada di mana-mana kalau aku lagi bandel. Oh, jadi dia masih sering didatengin sama papanya ya? Iya, dan aku bilang, Endel, aku sama teman-temanku di sini nggak pengen ngeganggu kamu. Nggak apa-apa kalau kamu mau berinteraksi sama kita, karena aku ngerti kamu baik. Kamu cuma pengen rame, tempat ini rame. Kamu cuma pengen kita ada, dan aku seneng. Aku bisa ngobrol sama kamu, kita bisa ngobrol, dan kalau memang aku lagi kesini, kamu lihat aku nggak apa-apa. Bahkan itu sampai ketika aku sudah mau lulus, aku ke ruangan itu dan aku pamit ke dia. Dan dia di situ sampai bilang, kakak nggak mau di sini lebih lama lagi. Edel takut. Yang ditakutin sama Edel tuh apa? Papanya. Dan selama dia takut sama papanya itu aku cari wujud papanya, tapi memang nggak pernah Nggak ketemu ya? Iya. Dan
aku masih inget banget muka dia dan dia cantik banget dan aku sangat kasihan banget sama dia karena sebenarnya dia cuma pengen main dan dia tapi selalu takut sama papanya. Jadi dia dengan raut mukanya nggak sedih tapi lebih ke arah takut. Bahkan untuk waktu itu untuk kenal sama papanya dia posisinya kayak mundur-mundur. Kamu Kayak anak nggak kecil apa-apa. ketakutan Iya, gitu anak kecil ya. ketakutan. Jangan, nanti aku dimarahin papa. Itu kata pertama ini. Kalimat pertama yang udah. Kamu siapa? Jangan, nanti aku dimarahin papa. Kalau wujudnya kayak gimana? Wujudnya anak kecil Hmm. dengan rambut dia yang pirang dan agak bergelombang. Mm-mm. Dia pakai baju dressnya itu warna putih yang gradasi ke kuning, jadi atasannya sini kuning, ke bawahnya putih, Oke. dan di lengannya ini lengan rumbai-rumbai gitu. Dan ini yang bikin tragis adalah bagaimana dia nggak ada. Di situ bahkan ketika aku berkomunikasi sama dia, aku sampai duduk dan sekejam itu kah perlakuan orang tua saat itu. Jadi ketika dia nggak ada karena dia diomelin sama papanya, dia dimarahin, dia jadi ada bak mandi gede gitu, dia ditenggelamin di situ selama 2 menit. Habis itu papanya ngasih pukulan dengan tangan dan juga benda-benda tumpul, jadi dia tidak mendapat luka di luar tapi luka di dalam. Dan yang sangat terlihat jelas adalah salah satu luka luar yang sangat terlihat jelas adalah di sininya dia, di bagian sini, dan juga di bagian tangan kirinya sini ini robek. Dan dia bilang ketika udah mau berpisah, dia bilang gini, aku bisa tahan luka tapi aku nggak mau diomelin papa. Kakak di sini aja, aku nggak apa-apa, lukaku ini udah lama dan ini nggak sakit, nggak seberapa sakitnya sama aku sendirian. Kasihan banget. Sekitar usia berapa tuh Edelweiss? Mungkin kalau sekitar 8 tahun 9 tahun. Cantik banget sih, cantik itu dan sopan. Dan dia bilang, maaf kalau selama ini aku mengganggu, tapi memang aku tidak ada keinginan untuk mengganggu. Aku hanya pengen rame di sini karena aku nggak mau diomelin papa, aku nggak mau disakitin papa. Aku bahkan sempat nanya, Endel, maaf kakak nanya mungkin nggak sopan, tapi kakak boleh tanya nggak, semenjak kapan sih Edel diperlakukan gitu sama papa? Edel bilang semenjak mamanya nggak ada. Ketika dia umur sekitar 5-6 tahun, mamanya meninggal karena sakit. Dan semenjak saat itu, papanya memperlakukan Edel ini tidak seperti anak wanita. Dia memperlakukan si Edel ini seperti anak pria. Jadi keras ya? Jadi keras. Itu yang tiap kali aku kalau ingat cerita itu, aku bahkan ya suka sedih dan miris sendiri gitu. Aku ikut sedih sama kejadiannya Edel. Tapi teman-teman di sekolah juga sering melihat sosoknya Edel. Enggak. Tapi mereka sering ngerasa kayak, kok gue panas ya? Kok hawanya gak enak gitu nggak sih? Iya. Ya begitulah. Kayak mereka merasa sesuatu yang mereka kan nggak bisa, ya tidak bisa melihat apa yang aku lihat, tapi mereka bisa ada rasa. Ih, gue merinding gitu. Aku bisa bilang, nggak apa-apa, udah santai. Kita kan dari tadi sebut namanya nih, Iya. Edel. Dia datang nggak? Dia ada di sini. Iya kan. Aku merinding dari tadi. Ada di mana? Nggak apa-apa, disebutin aja di mana dia. Dia ada di sebelah sini. Oh, halo Edel. Iya. Dia dari tadi megang pahaku. Oh, makanya dia lagi kamu gini. Iya. Kok sedih ya?
Nah, selain Edel nih di sini, kamu bisa ngelihat sosok apa aja nih di sini? Satu aja deh, jangan banyak-banyak. Takut aku. Mungkin yang paling terlihat jelas Hmm. Yang dari tadi tak liatin kayaknya nih. di sebelah sana Heeh. ada ya yang sering disebut-sebut di sini lah. Bapak. Ya. Oke. Dan tadi aku juga sebelum ini tag, tadi aku kan sempat berdiri di sana. Aku ini tanganku, aku minta izin dan dia bilang kalau nanti dia bilang dia sampai cangkir kopi, dia bilang nek meh tulan ngutut toh. Aku senang dulu. Oh, Bapak suka ngelihat orang ngerokok. Makanya dari tadi Mbak Dea bilang kamu nggak berhenti ngerokoknya. Iya memang karena biar bapak seneng. Oh gitu. Biar kita semua aman di sini ya. Edelweiss masih di sini? Masih. Edelweiss ngomong sesuatu? Coba deh. Kalau mau ngomong sesuatu, boleh. Oke. Dia masih takut di sini karena orang baru. Dia bilang ini siapa teman baru Edel. Bilang nggak apa-apa, ini teman-teman aku juga, mereka baik dan mereka senang sama kamu. Dan dia bilang kita nggak boleh takut sama dia. Aku senang malah kalau bisa ngeliat kita ada di sini. Dan dia bilang makasih karena aku udah diceritain di sini. Dan dia bilang seneng ya? Iya, dia senang dipanggil di sini. Oke, nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mau podcast lagi, kita boleh ngulik Edel nggak? Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh banget. Nanti dia pulang nggak? Mungkin pulang, mungkin ikut aku atau mungkin di sini. Tapi tenang, Edel ini nggak ganggu sama sekali. Dia nggak iseng anaknya dan dia malah seneng ketika ada tempat rame kayak gini. Dan ini Edel, jujur, dia lagi duduk di sini. Oh. Madep iya. Bapak. Oh iya. Dada. Kakiku dingin. Tapi nggak apa-apa deh. Iya, yang penting kita semua nggak sama-sama merugikan ya. Benar. Kita saling menghargai aja. Tuh. Aku pengen ngulik banyak banget, tapi waktu kita sudah terlalu lama sepertinya. Terima kasih. Aku yang terima kasih banyak sama Unfokus. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga buat Edelweiss. Edelweiss, semoga Edelweiss seneng ya diceritain. Terus ini banyak kakak-kakak, tante-tante, om di sini banyak. Terima kasih juga buat Bapak ya, Pak Acep ya. Iya. Pak Acep, terima kasih banyak. Selalu tampil ya ketika kita take video di Unfokus ini. Buat teman-teman yang emang kalau merasa terganggu atau gimana, terkadang mungkin iya, tapi sebenarnya mereka hanya ingin berkomunikasi tapi mereka nggak bisa. Dekat banget. Oke, saya tutup ya sudah ya. Oke. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita-cerita mistis atau pengalaman-pengalaman mistis yang lainnya, atau kalau misalnya teman-teman punya kemampuan-kemampuan khusus dan ingin menceritakan di Unfokus, silahkan teman-teman untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video kami, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita berbagi cerita dan pengalaman, tetap waspada. Mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfokus.